Setelah sebagian keluarga dan sahabat Nabi masuk Islam, kita kenal mereka sebagai sabiqunal awwalun, orang yang ikut dengan Nabi di awal-awal bersyahadat dan menyatakan masuk Islam. Kurang lebih ada sekitar sampai 30 orang. Akhirnya dakwah Nabi memang saat itu penuh tekanan, sehingga diajaklah orang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Kita kenal ada dakwah secara sembunyi-sembunyi, ada dakwah secara terang-terangan. Karena yang baru masuk Islam jumlahnya sedikit, sehingga Nabi juga tidak arogan untuk mengajak orang masuk ke agama Islam secara terang-terangan. Dimulailah dengan cara sembunyi-sembunyi. Sampai ada satu sahabat bernama Al-Arqam Ibnul Arqam, Ibnu Abil Arqam. Ini juga masuk Islam kepada Nabi secara sembunyi-sembunyi. Alhasil beliau siapkan satu rumahnya, ya, rumahnya Arqam ini di belakang Bukit Sofa. Kalau bapak-bapak yang pernah haji dan umrah, ada tempat sa'i namanya Bukit Sofa dan Marwah. Sofa itu adalah bukit. Nah, di bawah Sofa itu banyak rumah dahulu kala. Di belakang rumah ada bukit lagi lebih besar namanya Jabal Abi Qubais, yang sekarang jadi tempat raja apabila singgasana di sana. Imam-imam Masjidil Haram itu keluarnya dari situ biasanya. Nah, di belakang Bukit Sofa ada rumahnya Arqam. Ini pengikut Nabi baru 30 orang. Kata Arqam, ya Rasul, rumah saya aja jadi base camp. Rumah saya aja jadi tempat kumpul. Ya, dihibahkan rumahnya ke Nabi, yaitu disebutlah dengan Darul Arqam. Nah, ini pesantren pertama Nabi itu Darul Arqam. Tempat di situ Nabi membuat strategi dakwah bersama pengikut yang awal yang disebut as-sabiqunal awal. Mengapa itu sembunyi-sembunyi dakwanya? Karena tekanan itu begitu kuat dan keras. Orang kafir Quraisy tidak bisa menerima agama Islam karena mereka sudah terbiasa menyembah berhala, menyembah patung-patung Manat, Lata, Uzza. Nah, rumah itu sama sahabat Arqam dihibahkan buat Nabi kumpul bersama sahabat-sahabat. Hatta nazala alaihi fasda' bima tu'mar, sampai turun ayat Al-Quran fasda' bima tu'mar. Berapa tahun Nabi dakwah sembunyi-sembunyi? 3 tahun. Berapa tahun, Pak? 3 tahun. Cepat atau lambat itu? Lama ya. 3 tahun Nabi dakwah diam-diam,
Jadi kalau ngajak orang masuk Islam tuh nunggu sepi, nggak boleh di halayak ramai. Karena kalau ketahuan para pembesar Quraisy itu pasti ya dihadang atau bahkan dilukai. Memang tantangan jadi sahabat Nabi di awal itu dahsyat, luar biasa. Ya, tantangannya itu ya bisa nyawa bahkan yang melayang, sebab karena pindah agama dianggapnya oleh mereka. Tapi Nabi pakai strategi yang halus, adem gitu. Nah, di Baitul Arqam ini pusat pertama nih kumpulnya para sahabat awal-awal itu. Nah, selama 3 tahun itu pengikut Nabi yang di Al-Arqam, Darul Arqam, ini tercium atau terendus oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Mau dibubarkan. Alhasil sebagian itu disuruh hijrah sama Nabi. Hijrah kemana? Ke Habasyah. Habasyah itu mana? Sekarang negeri Ethiopia. Ya, negeri Ethiopia itu Habasyah. Nah, ketika pengikutnya mulai tambah banyak sampai pada 40 angkanya, baru Nabi menerima wahyu fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil syirikin. Muhammad mulain terang-terangan. Nah, mulain terang-terangan, enggak usah takut kata Allah. Mulain terang-terangan. Kalau mereka melawan, Anda harus siap. Nah, waktu itu sudah masuk Islam dan sudah terkabul doa Nabi bahwa Sayyidina Umar bin Khattab akhirnya mengucapkan syahadat. Sayyidina Umar bin Khattab ini orang ke-40 dari sahabat-sahabat lainnya. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini awal-awal. Umar belakangan. Karena Nabi dulu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan 2 Umar masuk Islam. Kan Umar bin Khattab kan nggak bisa dilawan, karena jin aja pada takut sama dia, setan aja pada takut sama dia, Medi aja pada takut sama dia, Umar bin Khattab. Akhirnya Nabi berdoa, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Umar pertama, Umar bin Khattab. Terkabul doa Nabi. Yang kedua enggak terkabul doa Nabi. Umar kedua, Umar bin Hisham. Siapa itu Umar bin Hisham? Abu Jahal. Nabi doain tuh dua-duanya biar masuk Islam. Tapi Allah kasih hidayah Umar bin Khattab yang masuk Islam. Abu Jahal sampai akhir hayatnya enggak masuk Islam. Artinya apa? Boleh nggak doain tetangga kita yang beda agama biar masuk Islam? Boleh. Kalau didoain diampunin dosa kagak boleh. Karena Allah nggak ngampunin dosa orang yang musyrik. Tapi didoain biar dia dapat hidayah masuk Islam boleh. Doain biar sehat badannya boleh. Doain biar rezekinya lancar boleh. Dan Nabi juga ngedoain Umar bin Khattab biar masuk Islam. Alhamdulillah, beranilah Nabi mulai, tambah berani Nabi. Begitu turun ayat fasda' bima tu'mar fajahara bi du'ail khalqi ilallah. Akhirnya Nabi mulai dakwah terang-terangan. Jadi Nabi diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. 41, 42, 43 dakwahnya sembunyi.
Masuk usia Nabi 44 baru Nabi dakwanya terang-terangan. Mulainya dari mana? Nah itu karena rumahnya Darul Arqam, base camp itu, pesantrennya itu ada di bawah Bukit Sofa. Nabi akhirnya ketika turun ayat ini, Nabi naik ke atas Bukit Sofa, ngajak para sahabatnya, kumpulin orang-orang Quraisy ini, kumpulin para penduduk Mekah sini, kumpulin ya, yang sudah jadi sahabat atau yang sudah masuk Islam, yang belum kumpul semua di bawah Bukit Sofa. Ya karena bukit kan tinggi. Nabi berdiri. Setelah kumpul di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam saat itu. Pada kumpul semua tuh. Pembesar-pembesar Quraisy kumpul. Nabi bilang, apakah kalian percaya bahwa di belakang saya ada pasukan? Ini pertanyaan pertama Nabi. Dijawablah sama orang-orang kafir, Muhammad, kami tidak pernah kenal engkau orang yang berdusta. Tentunya kami percaya. Karena Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah dapat julukan Al-Amin, orang yang mudah dipercaya. Dan yang meletakkan Hajar Aswad itu kan Nabi Muhammad. Belum diangkat jadi Nabi tuh. Kita pernah bahas ini di sebelumnya babnya. Nah begitu dijawab, kami tidak pernah mendengar engkau berdusta. Baik kalau gitu, sekarang saya umumin, saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ajak kalian menyembah hanya kepada Allah, jangan sembah yang lain. Marahlah Abu Lahab, langsung teriak, tabban laka ya Muhammad. Hei Muhammad, gila ente, ngumpulin kita untuk pindah agama, kirain buat ngapain kali. Nah marah nih Abu Lahab, mulai emosi ketika diajak untuk menyembah Allah. Akhirnya turun ayat, tabban yada abi lahab. Yang celaka bukan Muhammad, elu Lahab yang celaka. Nah jadi karena Abu Lahab ya mengkultuskan Nabi ini celaka, akhirnya dia disumpah oleh Al-Quran bahwa dia celaka. Itulah nggak terimanya Abu Lahab, dan dia komentar menyalahkan Nabi Muhammad. Nah, mulai saat itu intimidasi, ancaman, kriminalisasi itu sudah ada. Tambah kenceng lagi, tambah keras lagi. Kalau gitu kata Abu Lahab, kita perangin Muhammad sama pengikutnya. Macam-macam dia nih, bawa ajaran baru, dianggapnya seperti itu. Nah akhirnya ya itu tadi, pada hijrah sebagian ke Habasyah. Nggak lepas dari itu ancaman para pengikut Nabi di awal itu. Pergi ke Habasyah itu diikutin sama anak buahnya Abu Lahab. Sampai-sampai Raja Najasyi itu waktu itu Amr bin As belum masuk Islam, yang diutus deh. Disuruh ngomong sama Raja Najasyi, kalau ada penduduk Mekah sampai ke sini jangan diterima, usir lagi. Paspornya jangan dikasih. Memang pengusiran orang yang benar dari dulu udah ada. Nah ini kalau kita baca sejarah itu akan berulang, cuman aktornya aja yang berbeda. Sejarah itu bisa terulang, cuman orangnya aja, subjeknya aja yang berbeda. Kata Raja Najasyi, ada apa kalian kok bisa menyampaikan hal itu? Ya, penduduk Mekah sedang pergi ke arah sini. Tolong, kalau ada yang sampai penduduk Mekah, apalagi dia orang Muslim. Nah, Raja Najasyi
Waktu itu Kristen ortodok. Kristen ortodok. Saya hampir nyebut kodok gue. Nah, Raja Najasyi waktu itu Kristen, dia Nasrani. Cuman dia raja yang adil. Artinya apa? Kalau orang itu datang baik-baik, ya kita terima. Kalau orang itu datang rusuh, baru kita musnahkan. Nah, akhirnya orang-orang yang dari Mekah yang kabur karena ingin dihantam, jadi jauh tuh dari Mekah itu ke Yaman dulu, turun ke bawah ke Yaman, dari Yaman naik kapal laut lagi, itu entah dulu kapalnya apa, itu Titanic udah ada apa belum. Nah itu nyebrang ke Ethiopia. Nah itu sampai di Ethiopia, saking ancaman saat itu semakin keras, Nabi mulai naik ke atas Bukit Sofa, ngajak dakwah terang-terangan, ancaman semakin kencang. Wah, nggak bisa dibiarin ini, kata orang-orang kafir Quraisy. Kalau gitu pendukungnya nggak bisa kita hantam, Muhammadnya kita bunuh. Mereka. Tapi masya Allah, subhanallah, karena meskipun Abu Lahab itu encingnya Nabi Muhammad, ya, tapi Hamzah masuk Islam encingnya juga. Akhirnya nggak jadi dah. Termasuk salah satu pembelanya Nabi encingnya juga kan Abu Thalib, ayah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya ancaman-ancaman itu sering terjadi, ya, meskipun ada, cuman nggak sampai Nabi Muhammad ingin dibunuh. Walaupun akhir-akhirnya Nabi Muhammad disayembarakan juga untuk dibunuh. Mereka pertama menawarkan, ketika Nabi Muhammad itu dakwah terang-terangan, ya pro kontra biasa ada. Ustadz kalau baru mulai muncul, biasanya diomongin sama orang lain, kudu kebel tahu kuping Ustadz itu. Ya, kalau nggak kebel kuping ya jatuh lagi, tenggeng lagi aja. Nah ini diomongin kanan kiri Nabi Muhammad itu. Subhanallah, apa tawaran pertama sebenarnya? Muhammad, udahlah, nggak usah pakai dakwah terang-terangan, berhenti ente dakwah. Ente mau apa? Harta yang banyak kita kasih. Ente mau apa? Cewek yang cantik kita kasih. Harta, tahta, wanita. Ente mau apa? Pangkat apa? Kita bagi. Teman ente syaratnya satu, jangan ajak orang-orang menyembah Tuhan yang ente yakinin. Apa Nabi Muhammad jawab? Law wada'u syamsa 'ala yamini. Kalau aja matahari ente taruh di sebelah kanan saya. Wah, paling mahal lah matahari. Bisa enggak tuh matahari taruh di sebelah kanan? Wal qamara 'ala yasari. Bulan ente taruh sebelah kiri saya. Ma taraktu hadhihi da'wah. Enggak bakalan saya tinggalin ini dakwah. Nah, Nabi Muhammad ditawarin harta, tahta, wanita, nggak goyang sama sekali. Wah, kalau nggak goyang berarti kita munculin isu. Tawarin jadi menteri nggak mau, ditawarin jadi komisaris nggak mau, ditawarin jadi wapres nggak mau dia. Kita bikin isu. Apa isunya? Muhammad pesulap. Bukan pesulap merah, belum ada pesulap merah. Muhammad tukang sihir, Muhammad orang gila. Wah, diviralkan ini isu supaya membunuh karakter kepercayaan masyarakat Mekah agar tidak yakin Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah. Pembunuhan karakter. Wah, nggak laku isunya dijual. Viral mah viral, tapi nggak laku isu itu dijual. Akhirnya kalau nggak laku kita bunuh orangnya. Nah, mereka ini para parlemen, anggota DPR kumpul di Darun Nadwa, bikin sayembara. Jangan dari keluarga yang bunuh, nanti konfliknya bakalan dahsyat. Ya. Terus siapa? Kita cari orang bayaran, pembunuh bayaran. Nah, pembunuh bayaran.
Nah, kalau pembunuh bayaran kan orang lain. Setelah itu turunlah perintah hijrah ke Madinah. Hatta walam yab'ud minhu qaumuhu. Kaumnya, penduduk masyarakat Mekah enggak menjauh. Dengerin Nabi ngomong itu, dengerin mereka. Hatta aba alihatau. Begitu Nabi menyampaikan, Tuhan yang kalian sembah itu enggak dengar, kan patung. Tuhan yang kalian sembah itu enggak bisa makan, enggak bisa minum. Jangankan makan dan minum, ngusir lalat yang nempel di tubuhnya enggak bisa. Wah, baru tambah marah mereka itu, karena itu sembahan mereka. Wa amara bi rafdi ma siwal wahdaniyah. Mereka diperintahkan, diajari nama Nabi Muhammad, udahlah sembahnya Allah aja. Ini saya ini utusan Nabi Muhammad, utusan Allah untuk menyeru kepada kalian. Nah, jadi semua nabi dari awal, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, visi misinya satu, mengajak tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu la nufarriqu baina ahadim min rusul. Kita nggak beda-bedain para nabi dan rasul itu. Dalam hal apa? Dalam hal visi misinya, yaitu mengesahkan Allah. Tapi kalau dalam hal kelebihan nabi atau kelebihan rasul satu dengan yang lain, nah itu tadi yang dibaca imam, tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Imam tadi suaranya enak kan? Pak, enak gak Pak? Gurih. Saya rasem gurih. Ini santri Alitkot kelas 3 aliyah. Santrinya aja begini. Santrinya aja begini. Gurunya menjadi tanya, nggak enak. Nah, ini kalau dalam hal mukjizat, kelebihan antara nabi dengan nabi yang lain itu boleh dibedakan. Tapi kalau untuk nabi, visi misinya itu nggak dibedakan, sama semuanya mengesahkan Allah. Nabi Muhammad lebih utama dibanding nabi-nabi yang lain. Ulul azmi minar rusul lebih utama daripada nabi-nabi yang lain. Nah, itu namanya membedakan dalam keutamaan figurnya. Tapi kalau visi misinya, la nufarriqu baina ahadim. Fatajarra'u ala mubarazatihi bil adawah wa adha. Saat itulah baru mulai tampak permusuhan. Udah dah, bendera perang dimulai itu saat itu. Karena apa? Nabi udah terang-terangan. Tapi bukan perangnya Islam yang memulai, melainkan orang kafir Quraisy yang mulai ngajak perang. Mereka yang mulai memusuhi, menyakiti, menghadang dakwah. Subhanallah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang di awal-awal Islam itu diikat sama keluarganya, dipancung, kemudian lagi sholat juga ditendang. Saya pernah sampaikan atau tidak hal ini. Abdullah ibn Mas'ud, ya ini kan mulai terang-terangan. Tadinya sholatnya hanya di Darul Arqam Nabi, di bawah sofa. Tapi begitu sudah terang-terangan, diajak sama Nabi sholatnya ke Ka'bah. Begitu sholat di Ka'bah itu, kalau orang-orang kafir Quraisy tahu, itu pasti dilarang. Ngapain sholat sini? Ini tempat sembahan kami. Kata mereka tawafkan pada telanjang itu. Nah, sampai ada sahabat Abdullah bin Mas'ud lagi sholat, ditendang, jidatnya berdarah. Pernah Pak sholat jatuh Pak? Pernah sholat jatuh? Ngantuk gitu Pak. Ini Abdullah bin Mas'ud sholat jatuh, ditendang gara-gara lagi ruku, ditendang, giniannya mentok sampai berdarah. Kita dengar
dan kita hafal ara'aital ladzi yanha 'abdan ila. Pernahkah kita berpikir mereka melarang orang salat? Waduh, salat kalau udah sulit. Dan ini masih terjadi bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Berapa kali kita dapat kiriman video kondisi di sana, ya, suka terjadi mereka ditembak. Di India juga, ya, di India itu bahkan disabet-sabetin itu keluar dari masjid. Masyaallah, ya Allah. Enak jadi penduduk Indonesia. Ya, alhamdulillah aman sholat. Saking amannya softnya nggak nambah-nambah. Kalau di sana di tempat-tempat yang berbahaya itu adalah sholat itu dilarang. Dan dulu udah pernah ada di zaman Nabi. Gitu. Fatajarra'u ala mubarazati bil adawah wa adha. Washtadda 'alal muslimin al-bala'. Nah, kemudian semakin keras ujian bagi orang-orang muslim. Tantangan pengikut Nabi. Pokoknya kelas kita mah gak bakalan kuat. Kita ini pengen hidup di zaman Nabi. Kalau ngukur dari kisah para sahabat, ini kayaknya kita berat banget. Berat. Itu yang kemarin kita ceritakan, orang-orang yang masuk di awal Islam sama Nabi. Subhanallah, bagaimana mereka dibungkus. Sa'ad bin Zaid dibungkus, habis ngucapin syahadat ketawa nama keluarganya, dibungkus pakai daun, diikat, disuruh balik, kalau nggak balik gua diseksa. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, kemudian dia punya ibunda ngomong sama anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau anda nggak balik lagi ke agama nenek moyang kita dulu, ibu nggak akan makan. Didiemin aja sama dia. Bener ibunya nggak makan 2 hari 3 hari. Tega nggak Pak? Terus pas ibunya mau pingsan, dia ngomong, nanti orang-orang akan menyangka anda membunuh ibu. Kamu bunuh ibu. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Kalau ibu punya 1000 nyawa, semua nyawanya dilakukan untuk hal ini, saya gak akan tinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantangannya ibunya sendiri. Kadang-kadang kalau ujian dari luar kita bisa ngadepinnya, kuat ngadepinnya, tapi kalau ujian dari dalam ini lebih berat lagi. Ibunya mau bunuh diri karena anaknya masuk Islam. Tega katanya. Utsman bin Affan dicambuk sama pamannya karena masuk Islam. Subhanallah, ini terjadi pada mereka. Makanya Nabi gembirakan ke mereka, kalian yang 10 pertama masuk Islam, mubasysyirina bil jannah, dikasih jaminan masuk ke dalam surga. Ya, kira-kira posisi kita kalau seperti mereka di kondisi seperti itu, balik lagi gak ke agama dulu? Berat tantangannya. Inilah yang dibilang alal muslimin al bala washtadda fahajaru fis sana khamsah ila nahiyatil najasyiyah. Nah ini akhirnya ketika sudah banyak ancaman, banyak ujian, banyak cobaan, mereka hijrah di tahun ke-5. Kemana? An-Najasyiyah, ke negeri Raja Najasyi. Itu tadi Ethiopia, Habasyah. Kalau dulu kenalnya Habasyah, sekarang disebutnya negara Ethiopia. Mana Ethiopia? Pulau Gadung sonoan dikit. Nah ini pergilah ke sana. Itu pergi ke sana masih diancam lagi Pak, masih diikutin sama orang-orang kafir Quraisy tuh. Masya Allah. Ya itu tadi saya bilang, Raja Najasyi dilobi supaya tidak menerima penduduk Mekah pengikut Muhammad. Ya Allah.
wa hadaba alaihi ammuhu Abu Talib fahabahu kullun minal qaumi wahama wa tahama. Akhirnya Allah kuatkan mereka lewat siapa? Abu Talib, pamannya. Dimotivasi, dikuatkan oleh ammuhu Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad nih, yang berdiri di garis terdepan dan pernah berucap begini. Muhammad, ponakannya Nabi Muhammad itu ponakan, ya kan? Nabi Muhammad punya ayah Abdullah. Abdullah punya saudara namanya Hamzah, punya saudara namanya Abbas, punya saudara namanya Abu Talib, punya saudara namanya Abu Lahab. Abdullah, Hamzah, ya itu Abbas mengikut Nabi Muhammad. Abu Talib enggak ngikut Nabi Muhammad tapi bela Nabi Muhammad. Abu Lahab enggak ngikut Nabi Muhammad, musuhi Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau encing sama pon